Selain tur, atraksi adalah hal yang dapat dilakukan di Bishkek. Bishkek adalah ibu kota Kirgistan dan berpenduduk sekitar 1 juta orang. Bishkek terletak di lembah Chue, di tepi utara pegunungan Alatu Kirgistan, pada ketinggian sekitar 800 meter atau sekitar 2.625 kaki di atas permukaan laut. Penyebutan Bishkek pada mulanya adalah berasal dari nama benteng yaitu Benteng Pispek, yang dibangun pada tahun 1825 oleh Khanate of Kokand. Pispek dibangun untuk melindungi rute para karavan yang membawa barang antara Tashkent dan Dangashikul melintasi lembah Chue. Namun, setelah pertempuran antara pasukan Kekaisaran Rusia dan Khanate of Kokand pada tahun 1860, benteng tersebut dihancurkan, dan daerah itu menjadi tepi Kekaisaran Rusia. Pada tahun 1897, populasi Pispek berjumlah 6.600 orang, dan awalnya bukanlah sebuah kota, tidak lebih seperti desa berdebu dengan rumah-rumah dari lumpur. Di bawah pemerintahan Soviet, kota ini berkembang pesat. Pada tahun 1925, Pispek menjadi ibu kota Oblast Otonom Kara-Kirgiz, pendahulu Kirgistan saat ini. Pada tahun 1926, Pispek menjadi Frunze, dinamai berdasarkan nama pemimpin revolusioner dan militer Mikhail Frunze, yang lahir di sana. Kata Frunze masih bisa dilihat di kode bandara kota Bishkek, FRU. Pada tahun 1991, kota ini berganti nama sekali lagi, menjadi Bishkek. Menurut para ahli, Bishkek adalah berasal dari nama tongkat yang digunakan untuk mengaduk susu kuda untuk minuman fermentasi tradisional, kumis. Saat ini, Bishkek adalah salah satu kota besar di Asia Tengah, dan merupakan kota terbesar di Kirgistan. Dengan jumlah populasi lebih dari 1 juta, dengan lebih dari 80 negara terwakili. Bahasa utama komunikasi internasional adalah Rusia, tetapi bahasa Kirgistan dan Inggris sangat tersebar luas. Keindahan kota Bishkek. Ada beberapa museum besar di Bishkek, dan yang paling menarik adalah Museum Sejarah, Museum Seni Rupa, dan Museum Rumah Frunze. Menyaksikan pertunjukan opera dan teater balet, teater drama Rusia dan Kirgistan, teater drama kota Bishkek, dan State Philharmonic. Ada juga sejumlah tempat di mana musisi pop bermain, serta pameran seni, festival musik, dan banyak acara menarik lainnya. Ada banyak tempat yang menampilkan sejarah unik di Bishkek. Ada beberapa monumen arsitektur Soviet di pusat kota, termasuk Alatu Square, Museum Sejarah, Philharmonia, dan beberapa monumen, seperti Monumen Pengawal Merah dan Monumen Martir Revolusi. Melihat monumen baru lainnya untuk mengenang sosok seorang Manasci dan mereka yang terbunuh oleh kekerasan pemerintah pada tahun 2002 dan 2010. Bishkek juga terkenal sebagai salah satu kota terhijau di Asia Tengah, dengan Oak Park, Erkilik Boulevard, dan Taman Panfilov menjadi tujuan populer di musim panas. Philharmoni Nasional Kirgistan, Bishkek. Bangunan seputih salju dari Kirgi National Philharmonic terletak di jantung Bishkek, di Prospek Chui. Di depan gedung Philharmonic terdapat sebuah alun-alun, lengkap dengan air mancur dan patung Manas yang berukuran besar. Di sekitar dasar patung Manas terdapat patung Kanike, istri Manas, dan Bakai, penasihat spiritualnya, serta patung Manasci terkenal, yang mengetahui dan membacakan epik Manas. Alun-alun adalah tempat yang populer untuk beristirahat, terutama di kalangan generasi muda. The Kirgi National Philharmonic dinamai untuk menghormati komposer dan musisi virtuoso Toktogul Satilganov. Toktogul adalah seorang akin, seorang improvisasi dan penyair yang mengatur kata-katanya menjadi musik. Dia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam seni tradisional Kirgistan, dan dianggap sebagai salah satu pendiri modern.
Kebun Raya Bishkek sebagai kebanggaan Bishkek, yaitu kebun raya yang besar, salah satu tempat terindah di kota Bishkek. Kebun raya ini dinamai ahli biologi Kirgistan terkenal, Gerev, dan sekarang menjadi bagian dari National Academy of Sciences. Didirikan pada tahun 1938, kebun raya adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di Asia Tengah dan negara-negara CIS. Ada 2.500 spesies pohon dan semak belukar, 3.500 spesies bunga dan spesies rumah kaca, dan lebih dari 8.000 spesies tanaman buah-buahan di kebun raya. Ada juga 4 laboratorium yang berfungsi sebagai lembaga penelitian, seluas 124 hektar, hanya 36 yang terbuka untuk umum. Seperti banyak taman lain di seluruh dunia, waktu terbaik untuk mengunjungi kebun raya adalah di musim semi dan musim gugur. Di musim semi, taman dipenuhi dengan aroma bunga dan daun baru, sementara di musim gugur, daunnya menguning dan merah, menciptakan palet warna yang cerah. Kebun raya sangat cocok untuk berjalan-jalan atau piknik di udara segar. Taman Oak Bishkek. Oak Park adalah salah satu taman tertua di Bishkek, dan merupakan rumah bagi pameran patung di udara terbuka, serta beberapa monumen dan bangunan penting. Meskipun taman tersebut secara resmi diganti namanya untuk menghormati Chinese Aitmatov pada tahun 2010, sebagian besar masih dikenal sebagai Taman Oak. Banyak pohon ek setua kota itu sendiri. Pohon pertama ditanam oleh Alexei Fetisov pada tahun 1890, seorang ahli botani dari Rusia. Pohon-pohon ini telah tumbuh menjadi sangat besar, dan di musim panas memberikan keteduhan dari terik matahari, dan di musim gugur memberikan banyak daun jatuh yang renyah. Terselip di salah satu sudut adalah Red Guard Memorial, bagi mereka yang meninggal saat mengalahkan pemberontakan pada tahun 1918, serta teater drama Rusia. Gereja St. Nicholas juga di sini, yang mengadakan museum seni asli. Di sekitar Oak Park terdapat berbagai patung. Tanggal ini kembali ke 1984, ketika simposium pematung All Union diadakan di Frunze. Pematung datang dari seluruh Uni Soviet untuk menampilkan karya mereka, dibuat dengan tema "Kerja dan Damai" di simposium, yang diadakan untuk menghormati peringatan 60 tahun berdirinya Kyrgyz Autonomous Oblast. Ketika simposium berakhir, patung-patung itu tetap ada, dan bahkan lebih banyak patung telah ditambahkan selama bertahun-tahun. Penambahan terbaru adalah patung Kurma Jandakta, ditambahkan pada tahun 2004.